Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sejarah peminatan, tentang historiografi tradisional. Saya mau membahas tentang historiografi adalah, menurut etimologi, historiografi terbagi menjadi dua suku kata, yaitu historia dan grafei, yang berarti sejarah penulisan. Namun, secara pengertian, historiografi adalah metode sejarawan dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin akademis dan secara lebih luas merupakan karya sejarah mengenai topik tertentu yang menjelaskan bagaimana sejarawan dapat mengkaji suatu peristiwa di masa lalu dengan menggunakan sumber teknik dan pendekatan teoritis tertentu. Saya akan menjelaskan dari menurut Laskowska. Menurut Laskowska, historiografi merupakan publikasi. Ada 3 macam, yaitu 1. Historiografi hasil dari pemikiran dalam bentuk lisan maupun tulisan. 2. Historiografi adalah proses dari penulisan sejarah. 3. Historiografi adalah proses dalam penulisan sejarah. Historiografi adalah karya ilmiah dalam bidang kesejarahan. Saya menjelaskan tentang di dalam historiografi juga terdapat aturan atau kaidah yang harus diterapkan oleh seorang peneliti sejarah, yaitu yang pertama ada kronologis. Kronologis di dalam historiografi adalah peristiwa harus berurutan ke peristiwa lain yang saling berhubungan. Yang kedua ada akurasi. Akurasi dalam historiografi adalah sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti dapat dipercaya atau telah diverifikasi. Yang ketiga ada objektif. Objektif yang berarti peneliti harus dalam menjelaskan harus sesuai dengan kenyataan atau fakta. Di dalam historiografi juga terdapat di Indonesia historiografi telah terbentang luas dan telah terbagi menjadi 3, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang historiografi tradisional. Dan saya akan membahas tentang sejarah historiografi tradisional yang berbunyi penulisan sejarah yang ditulis pada masa kerajaan tradisional yang terbagi atas 2, yaitu Hindu-Buddha dan masa Islam. Historiografi masuk ke Indonesia itu menguntungkan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi sosial atau bidang politik, ekonomi sosial dan budaya. Masuknya historiografi ke Indonesia itu memperkaya wilayah Indonesia. Di sini ada contoh peninggalan dari sejarah historia masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada tulisan Surupalawa dan Saserta, dan kedua ada Hikayat Raja-Raja Pasai, dan yang ketiga ada Kitab Rahsanuddin. Oke, saya membahas ciri-ciri historiografi bahasa Hindu-Buddha. Historiografi di bahasa Hindu-Buddha yaitu kitab terjemahannya Mahabharata dan Ramayana bersifat geografis, adanya kekuatan manusia dan kekuatan gaib yang menguasai alam sekitar, bersifat simetris. Oke, di sini saya akan membahas historiografi masa Islam. Historiografi masa Islam berkembang seiring berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia. Pada masa ini, historiografi bercorak Hindu-Buddha mulai digantikan oleh historiografi bercorak Islam. Melalui karya-karya historiografi tradisional masa Islam, perkembangan kerajaan Islam dan Islam di Indonesia dapat ditelusuri dan dikaji. Oke, saya akan membahas tentang ciri-ciri historiografi Islam.
terapi tradisional pada masa Islam terdapat pengaruh dari budaya Arab. Meskipun demikian, kebudayaan asli dan kebudayaan Hindu-Buddha yang telah berkembang dalam masyarakat Indonesia tidak hilang begitu saja. Mengandung mitos, menceritakan seseorang yang mendapatkan wahyu dan kemudian digunakan untuk legitimasi kekuasaan. Sudah mengenal kronologi menceritakan asal-usul terjadinya kerajaan serta silsilah dari raja bersifat etnosentrisme. Penulisan menekankan ciri kebudayaan. Sebelumnya, Maksudnya tradisi Hindu-Buddha dilihat dari aspek kebudayaan telah membawa dampak yang sangat besar. Hindu-Buddha menjadi agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Yang diusulkan kehadiran bangunan-bangunan setempat. Pertengahan abad ke-19, Belanda dan Inggris telah membukukan premium di wilayah Indonesia dan Melayu. Baik, saya akan membahas tentang peninggalan historiografi masa Hindu dan Buddha, yaitu ada Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada sekitar abad 8 sampai 9 Masehi. Yang kedua yaitu ada Candi Prambanan. Candi Prambanan yang dibangun pada sekitar abad ke-9 Masehi, yaitu ada patung Buddha, patung perunggu besar yang selesai dibangun pada tahun 1993 Masehi. Terima kasih. tutup. Kemudian dari presenters kami ada pertanyaan. Oke, kasih aplaus dulu, Nak. Kasih aplaus dulu.